Loh, gak bahaya ta? Cuma punya waktu 10 hari. Tapi timnas putri Indonesia harus siap tempur. Pelatih Jepang pemain muda dari U-Strip 19 dan 4 naturalisasi anyar disatukan. Siapa 4 pemain naturalisasi yang digadang-gadang jadi game changer? Kenapa pelatih Jepang lebih fokus ke teknik daripada taktik? Ada apa di balik persiapan ini? Apakah ini pertanda kejutan besar bakal terjadi di kualifikasi Piala Asia? Yuk, kita simak bareng beritanya. Nah, ini loh, voting Liga Indonesia All-Star udah dibuka. Tapi jangan asal pilih di Piala Presiden 2025, lo bisa tentuin siapa yang masuk tim All-Star cuma dari klik di HP lo. Tapi, ada satu aturan yang bikin semua jadi dramatis dan penuh kejutan. Mau tahu? Simak sampai habis. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas. Terima kasih. Jadi ceritanya nih, Coach Mochizuki sekarang bener-bener ngasih perhatian penuh buat latihan-latihan teknis dan simulasi pertandingan. Bukan sekadar lari-lari, passing-passing doang, tapi langsung dikondisikan kayak suasana pertandingan sungguhan. Gue mau pemain terbiasa sama tekanan pertandingan bisa ambil keputusan cepat dan tepat saat di lapangan, kata Mochizuki sambil senyum, tapi sorot matanya serius banget. Coach satu ini emang punya visi besar buat timnas putri. Bukan cuma sekadar lolos kualifikasi, tapi juga bikin tim ini makin matang dan kompetitif. Uniknya di sesi latihan kali ini, Coach Mochizuki juga nyatuin 2 generasi pemain. Yang muda, yang fresh dari Piala AFF U-Strip 19 digabung bareng senior-senior timnas. Nah, ini jadi ladang adaptasi buat semuanya. Nama-nama kayak Nashwa Zetira Rambe dan Fanny Supriyanto yang barusan bantu Indonesia rebut peringkat 3 di Piala AFF U-Strip 19 udah langsung bergabung. Fanny, sang striker, jago cari ruang, digadang-gadang bakal jadi andalan masa depan. Mereka bukan cuma pelengkap, tapi bisa banget jadi kejutan manis buat lawan-lawan timnas nanti. Coach Mochizuki bilang mereka datang dengan percaya diri karena baru habis turnamen. Semoga aura positif itu nular ke seluruh tim. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. 4 pemain naturalisasi baru udah resmi bersumpah jadi WNI dan langsung gabung latihan. Mereka ini punya darah Indonesia tapi besar dan main bola di Belanda. Cekidot nih daftar 4 pemain naturalisasi baru: Iris De Roo, Felicia De Zhao, Emily Julia Frederica Nahon, Isagu Usjewarps. Nama-namanya emang Eropa banget, tapi jiwa nasionalismenya udah merah putih, bro. Coach Mochizuki ngaku emang belum lihat mereka langsung di Liga Belanda, tapi udah beberapa kali pantau lewat trial. Dan ternyata hasilnya positif banget. Kualitas mereka bagus dan mereka bisa bantu tim, ujar coach. Biar gak sekadar nama doang, kita ulik dikit profil mereka. Emily Nahon, defender solid dengan kemampuan baca permainan di atas rata-rata. Cocok banget buat nahan serangan tim lawan yang suka main direct. Felicia De Zhao, midfielder dengan visi permainan luas. Bisa jadi nyawa permainan di lini tengah. Iris De Roo, kiper muda, refleksnya cepet banget. Bisa jadi pesaing serius kiper senior di timnas. Isa Warps, winger cepat dan lincah. Doi punya kecepatan dan kontrol bola yang bahaya banget di sayap. Dengan pengalaman mereka di Liga Belanda, pastinya mereka datang bawa standar baru dalam bermain. Walaupun 4 naturalisasi ini datang agak telat ke TC,
Coach Mochizuki tetap santai. Masih ada waktu 10 hari buat bangun chemistry, kata dia. Coach sadar chemistry itu nggak dibangun semalam. Tapi lewat latihan intens dan komunikasi yang baik, semua bisa klik. Apalagi para pemain muda dari U-Strip 19 udah mulai tune in bareng seniornya. Tinggal nyatuin ritme doang. FYI gengs, kualifikasi Piala Asia 2026 ini bakal digelar di Tangerang dari tanggal 29 Juni 5 Juli 2025. Jadi tuan rumah tuh ada plus minusnya. Timnas Indonesia tergabung di grup D bareng Taiwan, tim tangguh. Punya pengalaman panjang di Asia, Kirgistan bakal jadi lawan perdana tanggal 26 Juni nanti. Pakistan, tim yang mulai bangkit. Jangan diremehkan. Bisa dibilang ini bukan grup gampang, tapi juga bukan grup neraka. Dengan komposisi pemain lama, pemain muda, dan 4 naturalisasi baru, ini jadi momentum emas buat nunjukin Indonesia bisa kompetitif. Coach Mochizuki juga bukan orang yang asal tebar janji. Doi sadar tantangannya gede, tapi targetnya jelas, lolos dari fase grup dan terus naikkan kualitas timnas putri. Pelatih yang juga pernah bawa Indonesia juara Piala AFF Putri ini percaya bahwa pendekatan teknis dan suasana kompetitif di latihan bakal bikin para pemain terbiasa ambil keputusan cepat, terutama dalam kondisi tekanan tinggi. Kalau kamu lihat latihan timnas putri sekarang, nuansanya tuh beda. Ada keseriusan tapi juga chemistry yang mulai tumbuh. Beberapa pemain senior bahkan tampak membimbing yang lebih muda, ngasih semangat, dan berbagi pengalaman. Kehadiran naturalisasi juga diterima hangat. Gak ada tuh drama pemain lokal versus naturalisasi. Semua jalan bareng, saling support, dan satu tujuan bahwa nama Indonesia makin harum. Gengs, kalian juga punya peran loh. Walaupun timnas putri belum sepopuler timnas cowok, tapi perjuangan mereka sama beratnya. Main di cuaca panas, latihan tiap hari, jauh dari keluarga, semua itu dilakuin demi bangsa. Yuk ramaikan stadion, dukung mereka dari tribun atau bahkan dari sosial media. Bikin rame, biar dunia tahu Indonesia gak cuma punya timnas cowok yang keren, tapi juga serikandi-serikandi lapangan hijau yang gak kalah ganas. Dari segi teknis, strategi, regenerasi pemain, dan kualitas individu, timnas putri lagi di jalur yang benar. Coach Mochizuki punya blueprint matang. 4 pemain naturalisasi datang sebagai amunisi baru. Pemain muda siap tempur. Pemain senior masih on fire. Latihan makin intens dan realistis. Targetnya jelas, atmosfernya solid. Kalau semua komponen ini nyatu, bukan gak mungkin Indonesia bisa bikin kejutan besar di Piala Asia 2026 nanti. Jadi gimana menurut kalian, gengs? Timnas putri kita makin ngeri gak nih? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar. Dukung terus perjuangan mereka dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update seru lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Piala Presiden itu bukan cuma turnamen pemanasan sebelum liga dimulai, tapi udah jadi ajang prestisius yang penuh gengsi, geng. Di turnamen ini bukan cuma klub-klub top yang unjuk gigi, tapi juga ada satu tim spesial yang selalu ditunggu-tunggu, Liga Indonesia All-Star. Yup, tim ini diisi sama pemain-pemain terbaik dari Liga 1 Indonesia yang dipilih langsung lewat voting online oleh fans kayak lo. Nah, buat edisi 2025 ini, vibe-nya makin pecah karena vote buat para pemain All-Star udah resmi dibuka. Lo bisa ikutan milih pemain favorit lo dari berbagai posisi mulai dari kiper, back, gelandang, sampai striker. Dan yang paling seru, hasil vote lo bakal ngaruh langsung ke skuad yang bakal turun di lapangan. Goks gak tuh? Catat ya bro, voting udah resmi dibuka mulai Jumat 20 Juni 2025.
25 malam waktu Indonesia Barat dan bakal ditutup pada 26 Juni 2025. Jadi, lo punya waktu semingguan buat mikir matang-matang siapa aja yang pantas masuk tim All-Star. Jangan sampai salah pilih ya, karena sekali klik, lo gak bisa ngulang lagi. Total ada 55 nama pemain dari berbagai klub di Liga 1 yang udah disaring dan masuk daftar calon pemain All-Star. Mereka ini bukan pemain sembarangan, semuanya punya performa moncer di musim lalu dan layak dapat spotlight. 1. Kiper Reza Arya Pratama dalam kurung PSM Makassar, Muhammad Riyandi dalam kurung Persis Solo, Andritani Ardiasa dalam kurung Persija Jakarta, Satria Tama dalam kurung Barito Putra Kartika Ajia dalam kurung Persita Tangerang. 2. Bek kanan Rizky Dwi dalam kurung Persis Solo, Rio Fahmi dalam kurung Persija Jakarta, M. Toha dalam kurung Persita Tangerang, Bagas Kava dalam kurung Barito Putra Abdul Lestaluhu dalam kurung PSS Sleman. 3. Bek tengah kanan Herwin Trisaputra dalam kurung PSBS Biak, Ryuji Utomo dalam kurung Persita Tangerang, Fahrudin Arianto dalam kurung PSS Sleman, Kartika Verdayanto dalam kurung Madura United, Komang Tri dalam kurung Bali United. 4. Bek tengah kiri Hansa Muyama dalam kurung Persija Jakarta, Fabiano Beltrame dalam kurung PSBS Biak, Safrudin Tahar dalam kurung Malut United, Aryef Satria dalam kurung Bayangkara, Andi Setio dalam kurung Bayangkara. 5. Bek kiri Ricky Fajrin dalam kurung Bali United, Firza Andika dalam kurung Bayangkara, Yusuf Meilana dalam kurung Persik Kediri, Kevin Gomez dalam kurung Persik Kediri, Leo Guntara dalam kurung Borneo FC Samarinda. 6. Gelandang bertahan Akbar Tanjung dalam kurung PSM Makassar, Hanif Sjahbandi dalam kurung Persija Jakarta, Rosad Setiawan dalam kurung Semen Padang, Bayu Otto dalam kurung Persik Kediri, Kadek Agung dalam kurung Bali United. 7. Gelandang tengah Rizky Sani dalam kurung Bayangkara, Gholi Sahabi dalam kurung Persija Jakarta, Rifki Dwi Septiawan dalam kurung Persita Tangerang, Alwi Slamet dalam kurung Malut United, M. Taufani dalam kurung Madura United. 8. Gelandang serang Septian David Maulana dalam kurung PSIS Semarang, Zanadin Faris dalam kurung Persis Solo, Braif Fatari dalam kurung Persis Solo, Tengku Ihsan dalam kurung Bayangkara, Freds Butuan dalam kurung Malut United. 9. Winger kiri Irfan Jaya dalam kurung Bali United, Witan Sulaiman dalam kurung Persija Jakarta, Jam Klis Royer dalam kurung PSBS Biak, Irfan Jauhari dalam kurung Persis Solo, Yebes Roni dalam kurung Bali United. 10. Winger kanan Riko Simanjuntak dalam kurung Persija Jakarta, Ricky Cawor dalam kurung Borneo FC Samarinda, Rizky Afrisal dalam kurung Madura United, Irkam Mila dalam kurung PSS Sleman, Yuda Pratama dalam kurung Madura United. 11. Striker Axel Runtukahu dalam kurung Barito Putra, Dendi Sulistiawan dalam kurung Bayangkara, Muhammad Hanafi dalam kurung Persik Kediri, Arkan Kaka dalam kurung Persis Solo, Elijas Pasojevic dalam kurung Bayangkara FC. Udah hampir pasti masuk nominasi. Tapi siapa tahu ada kejutan dari pemain muda atau pemain underrated yang ternyata banyak fansnya. Tenang aja, votingnya gampang banget, lo gak perlu ribet. Nih step by step cara lo bisa jadi bagian dari sejarah pembentukan tim All-Star Liga Indonesia. 1. Akses situs resmi voting. Langkah pertama, lo harus buka Mitrosite resmi voting Liga Indonesia All-Star. Linknya bisa lo temuin di situs atau media sosial resmi turnamen Piala Presiden 2025 https voting.pialapresiden.id/2.
Login pakai Gmail untuk alasan keamanan dan supaya gak bisa vote berulang-ulang, lo harus login pakai akun Gmail. Jadi pastiin lo udah punya akun Gmail aktif ya. 3. Pilih pemain favorit lo di halaman voting. Lo bakal disuguhin pilihan pemain berdasarkan kategori kiper, back, gelandang, penyerang. Lo cuma bisa pilih satu pemain per posisi. Jadi mikirnya mesti bener-bener ya. Jangan asal pilih karena jersinya doang. Lihat juga statistik musim lalu, kontribusi buat tim, dan chemistry-nya kalau main bareng pemain lain. 4. Klik submit dan begitu lo udah pilih pemain, langsung klik submit. Tapi ingat, setelah lo klik submit, gak bisa voting ulang. Jadi no drama ya kalau nyesel belakangan. 5. Konfirmasi via email setelah voting selesai, lo bakal dapat email konfirmasi dari panitia sebagai bukti sah kalau suara lo udah masuk ke sistem. Simpen tuh email, siapa tahu lo jadi salah satu pemenang hadiah undian voter nanti 6. Hasil voting rahasia, oh iya, hasil vote gak ditampilkan ke publik. Jadi lo gak bisa ngintip hasil suara pemain lain. Cuma panitia doang yang bisa lihat hasilnya. Biar gak ada drama dan kampanye black campaign, ya kan? Piala Presiden 2025 bakal digelar mulai 6 Juli sampai 13 Juli 2025 dan berlangsung di 2 stadion keren, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Formatnya dibagi 2 grup A Liga Indonesia All-Star, Arema FC, Oxford United, grup B Persib Bandung, Dewa United, Port FC Thailand. Jadi, selain nonton jagoan lokal, lo juga bakal disuguhin laga-laga internasional lawan klub Inggris dan Thailand. Oxford United dari Inggris bawa pemain muda dan pengalaman dari League One, sedangkan Port FC dari Thailand punya tradisi main atraktif. Seru banget gak tuh? Turnamen ini bukan sekadar unjuk gigi doang, geng, tapi juga ada cuan gede yang diperebutkan. Juara Rp5 miliar, runner up Rp3 miliar, peringkat 3 banding Rp2 miliar, peringkat 4 banding Rp1 miliar. Gede banget kan? Gak heran kalau semua klub pasti bakal tampil all out meski ini cuma turnamen pramusim. Nah, mungkin lo mikir, paling juga gak ngaruh suara gua mah. Eits, salah besar sob. Voting lo itu menentukan siapa yang masuk squad All-Star. Bayangin aja kalau pemain yang lo idolain bisa tampil gara-gara lo klik vote-nya. Lo bisa pamer tuh, itu pemain gua yang pilih bro. Lagian voting ini juga jadi bentuk penghargaan buat para pemain yang udah kerja keras sepanjang musim. Jadi fans tuh bukan cuma nonton doang, tapi juga ikut bikin keputusan. Biar gak jadi fans rebahan doang, ya gak? Yes, tiap ada voting pasti ada potensi drama. Bisa jadi ada pemain yang dianggap layak malah gak kepilih. Atau mungkin pemain yang performanya biasa-biasa aja bisa masuk karena fans fanatik. Tapi disitulah serunya. Dan jangan heran kalau ada pemain naturalisasi atau pemain muda dari tim papan bawah yang tiba-tiba mencuri suara. Tahun ini juga makin rame karena ada beberapa pemain naturalisasi baru yang mungkin masuk daftar voting. Yuk, sobat bola, tunjukin kekuatan suara lo. Voting buat pemain Liga Indonesia All-Star udah dibuka, dan waktunya lo yang tentuin siapa aja yang pantas tampil di lapangan buat tim impianmu. Gak usah nunggu lama, langsung aja cus ke situs resminya dan pilih pemain favorit lo sekarang juga. Oke guys, itu dia pembahasan lengkap soal voting Liga Indonesia All-Star untuk Piala Presiden 2025. Jangan lupa klik like, share video ini ke grup bola lo, dan tulis di komentar siapa aja pilihan lo buat tim All-Star. Kita tunggu hasilnya bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola nasional, merdeka